Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya pembaruan Islam pada 1800 dan seterusnya. Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sejak awal, Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaruan, karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslim segera memberikan jawaban yang didasarkan atas dasar kitab dan sunnah, baik secara politis maupun secara intelektual. Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Berikutnya ada latar belakang munculnya pembaruan Islam. Periode modern 1800 dan seterusnya adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam. Ketika Mesir jatuh ke tangan Barat atau Perancis, serentak mengagetkan sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada peradaban yang maju di Barat atau Eropa dan merupakan ancaman bagi Islam, sehingga menimbulkan keseharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka-pemuka Islam untuk melakukan pembaruan dalam Islam. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh gerakan pembaruan dalam Islam. Yang pertama ada dari Mesir. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha adalah seorang gubernur Mesir yang bertugas pada masa Ottoman, yaitu antara 1805 sampai 1848. Selama menjabat sebagai gubernur, beliau berhasil membuat sejumlah perubahan yang membawa Mesir menjadi negara kaya dengan masyarakat yang makmur. Berikutnya ada tokoh yang berasal dari Turki. Yang pertama, Sultan Mahmud II adalah Sultan ke-30 yang memimpin Kesultanan Utsmaniyah sejak 1808 sampai 1839. Beliau dikenal sebagai sosok pembaru yang melakukan reformasi di pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah dalam bidang administrasi, militer, dan ekonomi. Reformasi yang dilakukan Sultan Mahmud II berhasil menghilangkan berbagai kebijakan konservatif yang kerap menjadi hambatan para Sultan Ottoman. Berikutnya adalah tokoh yang berasal dari India. Yang pertama, Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan atau Sir Sayyid adalah seorang pendidik, reformis, politikus, dan modernis Islam dari India. Sir Sayyid memelopori pendidikan modern bagi umat Islam di India dengan mendirikan Muhammadan Anglo-Oriental College. Kemudian berkembang dan menjadi Aligarh Muslim University yang terletak di Aligarh, Uttar Pradesh, India. Sir Sayyid dianggap berjasa dalam melahirkan generasi kaum intelektual Islam dan politikus Islam di India. Setelah menjelaskan tokoh-tokoh, yang selanjutnya ada pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada pergerakan Islam di Asia Tenggara. Dari buku H.A. Mukti Ali pada tahun 1969 dapat diketahui adanya 5 faktor mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Ketiga, adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Keempat, adanya gejala dari golongan inteligensi tertentu yang merendahkan Islam. Dan yang kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang akibat dari penjajahan. Terakhir, ada tokoh gerakan pembaruan perkembangan Islam di Indonesia, yaitu Kiai Ahmad Dahlan, merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau menjadi pendiri dari Muhammadiyah, organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah dibentuk untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan ingin melakukan pembaruan dalam cara berpikir dan beramal sesuai tuntunan agama Islam. Ahmad Dahlan juga sudah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, melainkan bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.